Lalu Tahdzibul Ansab yang lebih tua tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Apa yang ketawa? Buktikan. Al-Majidi, Al-Fakhri juga tidak menyebutkan. Kitab-kitab induk yang kalian bawa tadi kitab Murtada Az-Zabidi abad ke-13. Dari mana abad ke-13 bisa mengetahui Ubaidillah? Iya, itu dong dulu kasih data. Dari mana kamu ini lahir sekarang bisa membuktikan orang yang 300-500 tahun yang lalu? Oke, buktikan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di sini channel Sahabat Orchid TV, kawan-kawanku ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya robbal alamin. Dan di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat daripada beliau, yaitu Gus Bahah. Di sini masih banyak perdebatan soal nasab atau garis keturunan dzurriyyat Nabi. Nah, di sini Gus Bahah akan menerangkan. Jadi biar kita tahu di mana posisi kita itu sebaiknya di mana atau bagaimana posisi kita untuk menanggapi persoalan seperti itu. Mari kita simak penjelasannya dari Gus Bahah sampai akhir selesai biar tidak gagal paham atau salah paham dalam mensikapi apa yang disampaikan daripada beliau, yaitu Gus Bahah. Langsung saja mari kita simak videonya. Let's go. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya itu kita diistilahkan dzurriyyatan hamalna ma'anu. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatul Adam pernah ingkorodu, yaitu ketika kena tufan itu habis semua kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyatan hamalna ma'anu. Sebenarnya sampai semua ini keren karena turunannya Nabi Nuh. Tapi aja nyanyi habaib gak level. Amal mati kawinane perkara nazala kang tumrono pemafil akimati yang dalam masalah pakanan di Makkah yang dalam Makkah iku kulla jitu fi ma uhiya ilayya muharraman. Wa bil Madinah yang dalam Madinah innama harrama alaikum maita. Ini ku ayat innama harrama alaikum maita. Terus kalau terangkan ini penting sekali sehingga jangan pahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awaluma nazalah, awaluma nazalah. Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, mirip awaluman amanah. Sekarang jangan angan-angan gitu. Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tarikh sepakat. Pertama sih dikandani kanjeng Nabi Khadijah, Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan dasiruni, zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jama' itu karena Khadijah bismillahli, makanya pakai mukhotob jama' apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhotobah mufradah. Tapi ini pakai apa? Zamiluni. Berarti pakai apa? Domir jama' mukhotob. Bismillahli karena Khadijah bernama Ahl itu keluar. Setelah Nabi surhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi. Karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sohib.
Zaid bin Harisa itu juga gak kalah dekatnya karena Zaid ini cah dalamnya Khadijah sing dereno gadingan. Dari sekian status keren ini kemudian kalau kita berdebat awal man amanah mutlak orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisa. Sehingga di bab berjanji itu pakai jalan tengah. Awal man amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid. Nah, itu kompromi apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Misalnya orang kultus Kang Ali itu kiai tak marah, maksudnya kiai apa jadi kiai alternatif kok dukun jadi. Misalnya Hamzah itu kiai, ya sudah kiai di Solo, tidak pede lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau, jadi misalnya orang ya kayak di sejarah Endo lah, ada yang bilang Endo itu pendirinya Syekhona Khalil. Karena yang dapat alamat itu Syekhona Khalil, tentu penanggalan yang gampang ya Mbak Hasyim Asy'ari, karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibakukan itu ya Mbak Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbak Hasyim apa Syekhona Khalil, itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awal manazala itu orang sekali berjabir termasuk minas sabiqin al-awwalin, dan beliau meyakini itu ya ayyuhal mudaththir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah juga itu nggak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan nggak kebayangan sholat tanpa Fatihah. Terus ada mengatakan Bismillah karena nggak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, menurut Cangkem Mela itu digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam? Ayo coba. Kue nabi sholat ngadek sih, niat sih. Ngadek iya. Tapi kalau ngadek kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadek sholat sausai niat. Nah orang niat jadi ngadek olahraga atau ngadek biasa atau ngadek siaga, tapi tetap saudara ini ngadek sebagai rukunnya. Berarti di sini. Ya, saya misalnya niat tuh, gue lagi ngadek sah. Dia rasa kan? Karena niat ini kecelok niat dibarengi awalul arkan. Berkosing dari niat bagusnya karena dipilih. Jadi kan niat orang di topang ngadek, gila jadi niat. Ayo terus di sini. Barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan ya orang yang nak goblok gak mikir itu kalau ya di sini orang kawono jawaban di sini nomor siji orang ya baik-baik saja. Kenapa itu kamu masalahkan? Itu paling pinter gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Karena secara ilmiah itu memang masalah. Lalu Dewi Imam Ghazali beliau punya riwayat gini, belum setuju riwayat itu. Saya contoh coba tak mau hadis sekondi, buat jadi Albani, serangannya nyawal. Inna minal ilmi la jahlan, sebagian ilmu itu goblok. Sebenarnya goblok benar. Misalnya cara kulon itu kemalingan, rumahku kebakar, terus ditolong biar ambil kita kok. Jangan dalam itu. Itu ilmu ketika dijawab wong dia mau. Ya sembarang itu lagi. Tanya itu kan penting, terus dijawab, oh aku ini, itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok, mulai kebakaran udah kok, apa alamat? Saya lagi jawab, mulai kebakaran kok, apa alamat? Nah, ya saya sementing sholat itu para pangeran dengan melafalkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara duhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa, namanya ta'yin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunat, kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas dhisik ya niat sampai ngadeg. Kira-kira kowe sholat terus dimerjet Gusti rukunnya dia itu dia niat sampai ngadeg. Itu sholat yang kurang pegawai kira-kira. Saya buku inna minal ilmi jalan sebagian ilmu jadi mana apa ya ilmu itu ya rasa ada prioritas kalau terusakan sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh, semua ulama kalau ditanya spontan pertama yang jadi nabi siapa? Pasti siapanya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama gak janjian asal dia ulama dijawabnya Nabi Nuh. Ya mesti harus ngebantah kok betul ada. Karena
spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Nggak ada surat Adam, yang ada surat Nuh. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umatin, ono sing musuhi, ono sing anut seru. Seru. Ya sekarang dari nyai, ono sing ngaji, ono sing turu, ono sing orang paham kayaknya paham, macam ono sing apa malah mikir wong liya macam-macam. Itu kan seru. Memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus terus nabi ini sopo, wong ning swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabi ini sopo, wong ning swarga. Terus yo nabi sausé turun ning bumi lha yo mbek anak-anake, saged bina anake. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awalun nabiyyin Adam wa awalur rasulin ba'atsahu wa ibu Nuh. Jadi ciri kompromi no. Nah, ya, saya mau. Misalnya mau kiasnya mau. Cong ya. Nah, itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini, paham ya? Kalau ada polemik awaluman azala ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini wajah-wajah di depan saya ini turunannya Nabi. Nah, rendah itu ya. Nabi ada yang turunan Muhammad kan apa itu. Nah ini saya cerita. Nah itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam ada salahnya karena dzurriyyatu Adam ingkorot itu habis. Illa makanu min dzurriyyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya itu kita diistilahkan dzurriyyatan hamalna ma'an. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatul Adam pernah ingkorot, yaitu ketika kena tufan itu habis semua kecuali orang 80 yang ikut perahunya. Saudara-saudaraku semuanya, jangan cuma berhenti di sini karena ngaji itu sangatlah penting sekali. Kita mencari ilmu itu sangatlah penting sekali. Maka dari itu mari kita rampungkan atau selesaikan kajian singkat daripada beliau, yaitu Gus Bah. Langsung saja kita simak videonya kelanjutannya. Let's go. Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyatan hamalna ma'an. Mulai sampai semua ini keren karena turunannya Nabi Nuh. Tapi udah nyanyi habaib gak level yang mau itu. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah. Kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah. Karena dzurriyyatu Adam pernah habis kecuali yang 80 ya. Jadi ini 80. Aku ya tahu ngecek. Wah ini riwayat itu jenis apa? 80. Mau tak kono. Masa tenan Gus. Ini manifest piro. Iku 80 penumpangnya pesak krune. Wah. Oh, cangkem elek. Ora paham tak kok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa, mau tak kono. 80 itu nit apa itu? Ya kacau. Kalau suwon gitu, jangan ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri ingin pikir orang lain itu yang kedua. Ibda binafsi itu aturannya Rasulullah, bukan aturannya Rasulullah, itu aturan Rasulullah. Ibda binafsi. Sekarang itu banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Sudah bagus, bukan karena samaran, itu etikanya Rasul. Ibda binafsi semua dimantap oleh prioritas kamu sendiri itu ingin paham, apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu, kalau Nabi ngendikan si pengumumannya istan sitin nas, coba boleh roh kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liubali wa syahid mingkumur, kalau yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Jadi ini apa? Fakir ya jadi apa? Nah, itu santri kadang nggak tercapai milenial. Mungkin ini ngaji main motor, mikir dia paham tau ya. Jamu ibu muhibbin, rajamu orang kotor. Cuma ini saya peringatkan ya, karena ini semua yang ikuti Rasulullah SAW. Jadi Nabi di semua kebaikan, Nabi ngendikan apa ibda binafsi. Diri kamu urus sendiri, baru mikir semua biman tahu orang yang kamu rumah. Supaya apa itu tadi fokus. Saya andekan dulu ngaji sama Bamun tidak fokus, mungkin ya ada saling ini. Saya tuh kalau dulu ngaji Bamun sekaligus ijazah. Kitab yang mau dibaca Bamun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Bamun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan.
Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kada wa kada, ad-dukhulu fil Islam ini. Jika saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Bangun itu mirip enggak? Kalau mirip 100% berarti setengah ngalim kan ya. Nah, nak benerin 20% berarti goblok gitu. Nah benerin 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% orang pati menuso. Masa goblok kok nanti gitu. Tapi nak bener 90% kita santri kan wajar tetap kaca 10% di guru. Nah persis malah sama nih kok saingan jadi semua. Sehingga saya itu pede. Ketika saya kecil orang alim itu pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Bang. Jika saya baca kitab di mana itu wong miripku sampai bangun saya ingin hamdan ini kan enteng maksud saya itu. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamannya berapa? Halamannya berapa? Orang harus dapat kotak. Gue ngaji ke suatu komi. Terus gue masih sakok. Emang biru. Malah kadang ketemu kanjani takut. Saya kayak nomor yang sosok kanjinan yang pundi kenalan. Itu apa ngaji? Apa boleh kenalan? Itu kelakuan wong ngaji. Apa kelakuan wong multi level? Kau boleh kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok ke alas murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika mengerasano saya baca itu ya pede, beberapa kali disuruh cari takbir ya pede, percaya diri karena tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu sudah ajarin ngerti. Oh Bangun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jibu. Ada kasus ya. Bangun baca lam narot jamah, kamu baca lam tarjiman kan kacau ya. Ini kan nggak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR ngalir. Gaya no. Gaya. Jadi jangan sampai kamu mengalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai kuno. Ada kiai rapati alim ngorek. Babun lawang. Murid itu harus yang tahu ngaji kiai dia. Babun ada kiai namanya ini lawang, malang lah. Babun itu malang. Protes biasa santri ini, kalau ada makna itu lawang lah. Lah yo, walang sini lawang. Mergo isin no. Lu kalau nanti krungu dhewe santri maca faman saroko albedota ing anduk. Mergo tulisane yo hamzah nun dal wawukah. Kiai ini guyu. Jadi orang kamu tapi guyu. Iya cuma tulisannya anduk. Kalau bedota iku anduk. Anduk nek ana pegon iku anduk. Sekepot bumi jadi bom. Balan-balan bom. Barang didelok bumi. Bumi. Kasus ini. Di apa ya? Saya mohon lah. Makanya Quran tuh ngendikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Jadi syarat ngaji itu alqasama. Orang Jawa itu ya mentolong ngrungok. Wa huwa syahid, dia siaga. Syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungok tenanan terus wa huwa syahid, dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Jadi ini peringatan semua muhibin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, nggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi. Jangan dari awal ngaji terjadi soal. Gua ngaji, gua kenalan dari kiai ini ngaji ya ngaji saja, tidak usah supaya fair. Kalau kita ingin, zaman sahabat juga itu, udah semua yang ngaji soal Rasulullah ya ngaji. Mereka istimewa, bahkan nggak berani soal Nabi kecuali ditimbali karena takut ganggu. Masyhur itu lah tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam nggak ada yang berani soal karena sudah milik keluar. Tapi Nabi kalau sudah keluar ke masjid, susah mereka berani matur karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Jadi kalau Nabi sekali masuk dalam nggak ada yang berani soal. La tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk dalam Nabi kecuali dapat izin. Karena tidak fair kan Nabi di pondok mulang bareng yang dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lalu orang rasanya jadi kiai yang tidak tahu berapa protes. Ngaji rong jam kesel mulai lagi mangan sapuluan assalamualaikum, coba bayangkan.
Dan lagi ini salisil bal ora pusing ya. Oke paling jeding. Assalamu. Padahal ngempetnya pas ngaji mesti empet. Mlebu dalam lagi paling jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan lah supaya jelas. Bukan apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi enak lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya nabi. Ya, publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kok pengen belanja kan orang arah jalur duit karena ngergani pas. Kan juga fair, keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji sementara kita pas sampai keluarga sampai ganggu, itu kan gak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Makanya terusannya ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang soal Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairal lahum, karena Nabi ketika keluar ke masjid artinya Nabi sudah siap milik publik. Paham ya? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik itu. Dong ya gini, supaya apa ya, sama-sama enak gitu, sama-sama enak dan betapa aturan Islam di luar biasa. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berpikir kok disuaniannya, mungkin itu singkop kok malah komplain gitu, lucu kan? Jadi ini luar biasa menurut saya, aturan Islam ini luar biasa. Jadi, karena saya ngalami lah. Jadi supaya fair, ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini, enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid itu orang tanya apa saja, sampai orang junub ya takut. Nabi, wow kalau ngumpuli bojo kula tapi ra iso inset, kula kedah sepundi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah, kalau tangi kata ijazah sepundi Nabi. Mulai sing apa yo rapi dia matur, sing kumpul bojone ra iso inset yo matur. Mulai iso inset kowe karena bojo melek ya carane misalnya. Yo ora 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 iso inset coba takon sebab apa Gusti ora ora. Sing paling mungkin sebabnya ya ora pati ayu. Sing paling mungkin yo. Utawa ayu pas bojomu merengut ya sebuah suara ora pokoke. Itu aro'aita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu, pernah ada periode innamal ma. Nah, jadi wong wajib atu sunain inzal. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal husu. Akhirnya di periode fikih sudah musmalah, hampir musmalah lah. Iltiqaul khitanan, jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu yang Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak berani. Makanya disebut innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang kecil nak sowan Nabi di dalam dikotok-kotok. Assalamualaikum. Iku wajah dhewe ayat aktsaruhum. Mbak ora bali saudara-saudara. Nah, terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di sofa. Kemudian beliau tanya arah itu enggak ada sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah saya punya masalah ini, saya punya iskal fikih ini. Nah, sing suka-suka takoknya keren, paling keren ya takoknya yang suka. Wong yang suka Nabi duit kalau kata, sing perlu tak ke izin. Ono sahabat, ono wong kudus ono yo keren. Tapi sebut ya salu nakamaza yunfikun. Nah, saya ini gak takok kiai carane suka, ngono kon barokah. Wong kiai dhewe ra suka, takoki carane suka, malah ngenes kok kiai ini. Lu kiai ini dia ra suka, kok takoki carane. Malah ngenes kok kiai. Tapi di sahabat itu nak duit akeh takok. Ya salu nakamaza yunfikun. Kalau duit lo ada, kok kayak nasi. Kulma anfaqtum min khairin falil walidin. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nah, duit meluweh jangan prioritasnya wong tuamu, kerabatmu. Kenapa jadi kiai ini? Gurumu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah merampungkan kajian singkat daripada beliau, kurang lebih berapa ini ya tadi ya, 22 menit. Alhamdulillah. Walaupun kita ngaji hanya lewat YouTube, mudah-mudahan kita dianggap sebagai murid beliau dan juga bisa menerapkan kehidupan sehari-hari. Mungkin begitu. Jadi saudara-saudaraku semuanya tahu di mana letak posisi kita.
kita yang penting nggak usah melu-melu biar mereka yang mengurus. Kurang lebih seperti itu tadi yang disampaikan beliau yaitu Gus Bah. Kita menangkapnya. Cukup sekian dari saya. Buat saudara-saudaraku semuanya yang baru bergabung, jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sahabat Orchid TV ini. Terima kasih banyak, kurang lebihnya dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.